Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para ustadz dan teman-teman sekalian sudah memberi kesempatan untuk saya untuk berbagi ilmu. Jadi langsung saja di sini saya akan berbagi ilmu mengenai tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Nah, di sini salah satu utama alasan mengapa begitu sangat penting pendidikan bagi perempuan itu. Pertama, saya akan membawakan dua cerita. Yang pertama dari R.A. Kartini yang sebagaimana kita sudah kenal. Pertama, R.A. Kartini ini adalah sosok perempuan yang pertama kali ingin menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan. R.A. Kartini ini juga ingin mensejajarkan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan. Dia salah satu sosok perempuan yang pertama kali memperjuangkan hak wanita, pertama kali memperjuangkan hak kebebasan wanita untuk mendapatkan pendidikan. Karena kenapa? Karena pada saat zaman dulu, pada saat R.A. Kartini masih kecil mungkin, itu ketika sudah berusia 15 tahun, di adat Jawa itu sudah harus dipingit gitu. Jadi arti dari pingit ini adalah tidak boleh keluar sama sekali. Dia harus benar-benar di dalam rumah. Karena R.A. Kartini ini adalah anak kelima dari 11 bersaudara dengan ibu yang berbeda. Jadi beliau ini salah satu perempuan yang pertama kali yang mendapatkan izin dari orang tuanya yang masih pemikirannya sangat modern untuk belajar ke luar negeri pada saat itu. Ketika dia sempat belajar di luar negeri, yaitu di Amerika, selain itu dia juga sempat belajar atau mendalami bahasa Belanda sampai dia berusia 12 tahun. Setelah usia 12 tahun itu, dia kembali ke rumah, dia istilahnya kembali pulang kampung ke rumah, yaitu ke Indonesia sendiri. Dia menjalankan bukan ritual juga, tapi dia menjalankan sebuah kewajiban pada saat zaman dulu di daerah Jawa, bahwasanya dia harus menjalankan pingitan itu. Maka dari itu, hal itu sepertinya hal itu sangat membatasi dirinya untuk terus mengejar pendidikan. Tetapi dia tidak hanya tinggal diam, dia terus belajar, sehingga di dalam rumahnya bukan cuman tidur, makan, dan lain sebagainya, tapi dia setiap hari hampir membaca buku dan berdiskusi dengan temannya yang berada di Belanda dulu gitu. Yang apa ya? Karena dia sempat belajar bahasa Belanda, maka dia punya salah satu teman Belanda perempuan. Dia selalu komunikasi di situ, bahkan dia juga sempat berdiskusi di situ, yang dimana salah satu isi diskusinya yaitu salah satu diskusinya melalui surat menyurat pada saat itu, dia mengatakan atau mengeluh pada temannya ini bahwasanya dia sangat sedih dengan kondisi perempuan di Indonesia. Kenapa? Karena perempuan di Indonesia pada saat itu, pada zaman dahulu, benar-benar tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, benar-benar tidak memiliki hak perempuan itu sendiri untuk mengejar ilmu setinggi mungkin, gitu. Sehingga R.A. Kartini ini sendiri terhalang karena sebenarnya cita-cita dari Kartini ini sendiri adalah sebagai guru, tapi dia terhalang oleh ayahnya sendiri yang pemikirannya masih sangat modern. Di sini saya akan memberitahukan bahwasannya betapa pentingnya pendidikan, gitu. Kalau kita pendidikan tidak hanya dapat di pendidikan formal, ilmu tidak bisa kita dapat hanya di pendidikan formal. Ilmu juga bisa kita dapat di pendidikan informal atau dimanapun itu. Buktinya R.A. Kartini selama di rumah dia selalu rajin membaca buku, dia selalu membaca berita yang ada,
sehingga dia bisa menciptakan suatu karya, yaitu yang berjudul karya Van Eden, dan juga yang sangat terkenal habis gelap terbitlah terang, itu salah satunya. Jadi itu benar-benar perjuangan pertama kali perempuan di Indonesia yang memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, gitu. Kemudian banyak sekarang di kalangan masyarakat pada saat ini, terkhusus di daerah pedesaan, itu berpikiran bahwasannya buat apa perempuan itu sekolah jauh-jauh? Buat apa perempuan itu mencari ilmu setinggi langit? Buat apa sih? Atau nanti ujung-ujungnya mereka di rumah aja. Tidak. Menurut bukan menurut juga, maksudnya perilaku yang dilakukan oleh R.A. Kartini tadi itu, dia tidak putus asa untuk mengejar pendidikan supaya dia bisa menyampaikan unek-uneknya tentang perempuan ini harus dibebaskan, maksudnya dibebaskan dalam hal mencari ilmu. Perempuan ini tidak bisa cukup diam saja di rumah gitu. Ini ada sangkut pautnya dengan cerita Bunda Fatimah Az-Zahra, bahwasannya Fatimah Az-Zahra ini adalah anak dari dua sosok manusia yang suci, anak dari dua hati yang mulia, yaitu dari Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Nah, Fatimah Az-Zahra ini dilahirkan di dalam rumah yang penuh berkah, di dalam rumah yang sangat agung, gitu. Dan Fatimah Az-Zahra ini juga langsung disusui oleh bundanya, yaitu tadi Khadijah, sehingga karena ada pepatah yang mengatakan bahwasanya anak itu, betapa beruntungnya anak itu jika dilahirkan dari rahim seorang ibu yang cerdas. Jadi di sini kita sudah bisa melihat, kita juga sudah mengenal bagaimana kemuliaan dari Siti Khadijah dan Rasulullah SAW pasti akan melahirkan sosok anak, terutama Fatimah Az-Zahra yang sangat mulia. Fatimah Az-Zahra ini memandang rumah itu tidak kecil. Justru sebaliknya, rumah ini dijadikan sebagai wadah untuk mengajarkan pendidikan terhadap anak-anaknya, dijadikan sebagai markas untuk mengajarkan kebaikan, untuk mengajarkan kedisiplinan, semua hal yang bersifat positif terhadap anaknya untuk kegiatan di luar nanti. Bunda Fatimah Az-Zahra ini juga tidak sedih, maksudnya beliau ini tidak merasa kurang menjadi wanita, gitu. Karena kenapa dia tidak merasa kurang menjadi wanita? Karena dia melihat bahwa wujud wanita ini adalah wujud yang disucikan. Wanita ini adalah memiliki posisi yang mulia, memiliki kedudukan yang tertinggi. Jadi wanita tidak bisa dianggap kecil atau dianggap remeh. Oleh karena itu, Bunda Fatimah Az-Zahra ini rumah ini adalah bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran kehidupan terhadap anaknya. Dan itu sangat terbukti, sebagaimana kita sudah mengetahui semuanya, bahwasanya anak dari Fatimah Az-Zahra ini adalah Hasan dan Hussein, sebagaimana mereka ini adalah salah satu tokoh yang sangat dijadikan panutan oleh banyak manusia, dijadikan tolak ukur oleh banyak umat, walaupun kita tidak akan sampai dengan kemuliaannya itu. Gitu. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya mengapa pendidikan bagi perempuan itu harus diabaikan, harus dikesampingkan. Padahal ini adalah salah satu salah satu modal kita untuk masa depan. Itu
Manfaatnya pertama dijadikan salah satu modal untuk masa depan, untuk mengajarkan anak kita, untuk supaya kita untuk mengajarkan ke sesama perempuan, untuk mengajarkan ke sesama manusia yang lain. Yang kedua, pentingnya pendidikan ini juga sebagai supaya mencegah pernikahan dini, gitu. Kalau misalnya perempuan ini mengejar pendidikannya dulu, dia mengutamakan pendidikannya dulu, walaupun pernikahan itu sangat penting dan lebih cepat itu lebih baik, tetapi pendidikan ini masih lebih utama. Bayangkan jika seorang perempuan tidak mendapatkan pendidikan sedikit pun, itu akan susah untuk mengajari anak-anak kita nanti. Gitu. Karena apa? Karena kelak anak kita akan menjadi guru, akan menjadi polwan, akan menjadi ibu rumah tangga, atau perempuan itu bisa sekaligus mengerjakan segala hal dalam satu waktu. Dia bisa masak, dia bisa kerja kantor, dia bisa mengurusi anak dan lain sebagainya dalam satu waktu. Gitu. Ini tidak lain karena kesempatan untuk mencari pendidikan yang ia dapat. Kemudian yang ketiga, mencegah perdagangan manusia. Maksudnya apa di sini? Maksudnya jika perempuan itu tidak mendapatkan ilmu, tidak sedikit pun memperoleh ilmu di dunia pendidikan, ini akan sangat mudah dibodoh-bodohin, akan sangat mudah diremehin, gitu. Karena apa? Karena banyak sekali dulu sampai sekarang pun ada sepasang suami istri yang menjual istrinya supaya dia mendapatkan uang, menjual istrinya kepada laki-laki lain, itu supaya mendapatkan uang. Itu sangat miris sekali. Jadinya kalau misalnya perempuan itu mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan, setidaknya dia punya pendirian yang kuat dan dia punya tameng untuk dirinya sendiri untuk menghindari hal itu semua. Gitu. Yang keempat, mencegah angka kematian. Kenapa ini di sini dituliskan mencegah angka kematian? Karena ini bersangkutan dengan pernikahan diri barusan. Mencegah angka kematian ini maksudnya adalah mengurangi tingkat kematian dari seorang ibu yang melahirkan di usia muda. Gitu. Itu maksud dari ini adalah mungkin karena ada faktor biologis yang mempengaruhi sehingga perempuan itu walaupun semua tergantung dengan kekuatan perempuan itu sendiri, tapi tetap akan mudah gitu. Maka dari itu pendidikan ini sangat penting bagi perempuan supaya mencegah angka kematian. Di balik sosok perempuan, di balik sosok ilmuwan yang sangat hebat, di balik sosok penceramah yang sangat hebat, di balik sosok orang-orang besar, itu pasti ada ibu yang entah dia ambil dari karakternya, entah ambil dari wataknya, gitu. Kalau misalnya dia tidak kalau misalnya seorang perempuan ini tidak memiliki ilmu sama sekali atau tidak mengenal yang namanya pendidikan itu sama sekali, bagaimana dengan akhlak mereka kelak ke anaknya? Karena pengajaran terbaik itu adalah dari tingkah laku kita, gitu. Pendidikan terbaik itu bukan seolah-olah seorang ayah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, bukan seolah-olah ibu yang menyiapkan masakan, yang merapikan pakaian-pakaian kita, yang membersihkan rumah setiap harinya, bukan seolah-olah itu aja. Islam tidak cukup dengan itu, tapi dengan tingkah laku kita sendiri, dengan bagaimana kita bertingkah laku baik di hadapan anak kita kelak. Jadi di sini sedikit ada perkataan Sayyidina Ali alaihissalam, beliau berkata bahwasanya ilmu itu
akan menyelamatkan kita, gitu. Sedangkan kebodohan itu akan menenggelamkan kita atau akan kita tidak bernilai apa-apa gitu jika kita bodoh. Maka dengan ilmulah kita bisa bernilai gitu. Di sini saya ambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul aliyul azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, yaitu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini betapa banyak persepsi manusia bahwasanya tidak penting perempuan itu mendapatkan pendidikan yang layak, tidak penting perempuan itu mendapatkan ilmu yang tinggi, gitu. Tidak. Perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan, perempuan itu berhak mendapatkan ilmu setinggi mungkin, berhak untuk mendapatkan cita-cita yang dia inginkan, gitu. Karena perempuan ini bukan tidak memiliki kesempatan. Mungkin sebagian perempuan yang berpikiran bahwasanya dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Tidak, bukan tidak memiliki kesempatan, cuman kita saja yang tidak mau berusaha. Kenapa perempuan ini harus didahulukan untuk mendapatkan pendidikan? Karena perempuan memiliki kesempatan untuk bisa sejajar dengan laki-laki tanpa harus menjadi superior dalam keluarga, gitu. Perempuan ini bisa mendapatkan ilmu tanpa harus menjadi superior dalam keluarga. Artinya di sini dari ayat tadi itu menciptakan, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan supaya kita saling kenal mengenal gitu. Jadi kalau misalnya kita teman-teman pasti bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya kita berbicara dengan perempuan yang tidak, maksudnya apa ya, yang kurang atau yang tidak pernah mengenal sama sekali apa itu belajar, apa itu ilmu. Itu pasti rasanya akan beda gitu dengan orang yang sudah merasakan pendidikan itu apa. Nah, dari situ kita sudah bisa mengetahui bahwasannya kita harus sebagai perempuan sendiri memang harus benar-benar mengutamakan yang namanya pendidikan, harus benar-benar mengejar ilmu setinggi mungkin, mengejar ilmu sejauh mungkin. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin cukup ini saja dari saya. Sebagai penutup, saya akan sebagai penutup saya akan berbagi sedikit hadis, yaitu atau perkataan salah satu imam yang mengatakan bahwasanya ilmu ini lebih baik dari harta, dan ilmu ini yang akan menjaga kita, sedangkan harta yang akan kita jaga. Ilmu ini adalah hakim, harta yang akan dihakimi oleh kita. Pemilik harta akan mati, sedangkan pemilik ilmu akan dikenang. Dan jasad boleh tiada, tapi kepribadian akan terus dikenang oleh seluruh umat. Jadi di sini betapa pentingnya ilmu, terutama untuk para perempuan, supaya kita tidak dianggap remeh, supaya kita tidak dianggap lemah. Jadi seperti itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.